Saudaraku, pernahkah di tengah malam sunyi, saat air mata sudah mengering dan lelah menjalar sampai ke tulang sumsum, kita terpaksa bertanya pada diri sendiri, "Ya Allah, mengapa ujian ini terasa begitu berat? Mengapa saya, hamba yang lemah ini, harus menanggung beban seberat gunung yang rasanya sudah tidak mampu lagi dipikul?" Kita merasa terjebak dalam lorong gelap yang tak berujung, seolah-olah seluruh dunia bersekongkol menjatuhkan kita. Pikiran buruk mulai membisikkan bahwa mungkin saja Allah lupa dengan janjinya, atau mungkin Allah memang sedang menghukum kita secara berlebihan. Jika perasaan itu pernah hinggap di hati sahabat beriman, pegang erat-erat hati Anda, karena hari ini kita akan sama-sama membuka lembaran rahasia ilahi yang menenangkan jiwa, membongkar tuntas keyakinan kita bahwa setiap tetes air mata dan setiap tarikan nafas lelah kita sudah diperhitungkan dengan sangat sempurna oleh Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, mari kita sandarkan sejenak segala gundah gulana yang membebani bahu kita. Kita akan menyelami makna hakiki dari firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 286, sebuah ayat yang menjadi fondasi ketenangan bagi setiap mukmin yang sedang berjuang. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Ayat ini bukan sekedar kalimat penenang biasa, melainkan sebuah jaminan, sebuah janji agung dari Zat yang Maha Tahu akan detail terkecil dalam diri kita. Jika saat ini Anda merasa terpuruk hingga ke titik nadir, percayalah, ini adalah bukti nyata bahwa Allah melihat potensi kekuatan yang jauh lebih besar di dalam diri Anda dibandingkan yang Anda sadari sendiri. Ujian ini dikirimkan bukan untuk menghancurkan, melainkan untuk menempa kita menjadi hamba yang lebih kuat, tangguh, dan mendekatkan diri padanya. Penting bagi kita untuk memahami bahwa ujian hidup yang datang bertubi-tubi bukanlah pertanda bahwa Allah membenci kita, apalagi pertanda bahwa Allah sedang hilaf dalam menakar kemampuan. Sebaliknya, ujian adalah seleksi alamiah menuju derajat yang lebih tinggi. Ibarat seorang pelajar yang akan naik kelas, dia harus melewati ujian yang semakin sulit. Jika ujian kita mudah, maka level keimanan kita pun akan stagnan. Beban berat yang sahabat beriman rasakan saat ini sejatinya adalah alat ukur yang sangat akurat yang hanya diberikan kepada pundak-pundak terpilih, pundak yang Allah yakini mampu melewati garis akhir dengan gemilang. Jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah, sebab setiap kesulitan yang dirasakan akan membawa pahala berlipat ganda, asalkan kita menghadapinya dengan kesabaran dan keikhlasan yang tulus. Namun, saudaraku, ada satu poin krusial yang sering kali terlewat saat kita membahas kemampuan menghadapi ujian, yaitu tentang penyerahan total, atau yang kita kenal dengan istilah tawakal. Kita seringkali merasa sanggup menanggung beban karena kemampuan fisik, finansial, atau intelektual kita. Padahal, inti dari ujian ini adalah bagaimana kita menyerahkan segala urusan yang kita kerjakan, segala hasil yang kita harapkan, dan segala beban yang kita pikul sepenuhnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah puncak dari usaha keras yang diiringi keyakinan mutlak bahwa hasil akhirnya berada di tangan Sang Pemilik Takdir yang mengatur segalanya dengan penuh hikmah. Mengapa tawakal menjadi kunci utama? Karena seringkali yang membuat ujian terasa melampaui batas kemampuan kita bukanlah besarnya masalah itu sendiri, melainkan besarnya kontrol yang ingin kita pertahankan atas hasil. Kita ingin mengendalikan alur cerita, kita ingin memaksa takdir berjalan sesuai keinginan kita. Dan ketika kenyataan berbeda, hati kita remuk. Inilah yang menyebabkan kelelahan mental, frustrasi, dan rasa putus asa. Dengan menyerahkan segala urusan kita kepada Allah, kita melepaskan beban berat untuk memenangkan segala sesuatu. Kita hanya fokus pada usaha terbaik, ikhtiar, sebagai kewajiban hamba. Sementara hasilnya, kita serahkan kepada Allah yang Maha Mengatur, memberikan rasa lega yang tak terhingga. Bayangkan, saudaraku, betapa indahnya hidup jika kita bisa berkata tulus, "Ya Allah, saya sudah berusaha sekuat tenaga. Hasilnya, saya serahkan semua kepadamu. Jika ini baik menurutmu, mudahkanlah. Jika ada hikmah yang harus saya pelajari, kuatkanlah hati saya." Sikap ini akan menghilangkan kecemasan berlebihan akan masa depan, kekhawatiran yang belum terjadi, dan penyesalan mendalam atas masa lalu, kekalahan yang sudah terjadi. Saat kita menyerahkan kendali, kita sedang memindahkan beban tak terhingga dari pundak manusia yang lemah kepada Zat yang memiliki kekuatan tak terbatas, yang mengatur 7 lapis langit dan bumi dengan sekali titah. Inilah esensi sejati dari penyerahan diri yang total. Segala urusan bisnis, pendidikan anak, masalah rumah tangga, hingga persoalan kesehatan yang kita hadapi, semuanya harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Namun, hasil akhirnya harus diupload ke server ilahi. Kita hanya diminta berjuang dan berprasangka baik.
Jangan sampai kita menghabiskan energi untuk meratapi mengapa Allah memberikan masalah ini, melainkan fokuslah pada bagaimana kita bisa menyambut ujian ini sebagai peluang emas untuk membersihkan dosa dan menaikkan derajat di sisinya. Bukankah kerugian terbesar adalah ketika ujian datang, namun kita tidak mendapatkan pahala karena lalai dan kufur? Sahabat beriman, mari kita bedah lebih dalam apa yang membuat kita sering merasa tidak mampu. Seringkali, ketidakmampuan itu datang bukan dari kekurangan materi atau fisik, melainkan dari kekosongan spiritual. Hati yang jauh dari zikir akan mudah rapuh dan panik ketika badai datang. Saat kita rutin membaca Al-Quran, melaksanakan sholat tepat waktu, dan membasahi lisan dengan istighfar, kita sedang membangun benteng kokoh di dalam jiwa. Benteng inilah yang memastikan bahwa seberat apapun ujian yang menghantam, pondasi iman kita tidak akan goyah. Karena kita tahu, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang sedang bekerja di belakang layar, menyusun skenario terbaik untuk kita. Ingatlah kisah para nabi dan rasul. Mereka diuji dengan cobaan yang luar biasa, jauh melampaui apa yang kita hadapi. Namun, kekuatan mereka bukan terletak pada kesaktian fisik, melainkan pada kualitas tawakal mereka yang paripurna. Nabi Ibrahim diuji dengan api, Nabi Ayub dengan penyakit yang panjang, Nabi Yusuf dengan fitnah dan penjara, dan Nabi Muhammad SAW diuji dengan penolakan dan perjuangan berat. Mereka semua tahu batasan diri mereka sebagai manusia, sehingga mereka segera menyerahkan segala urusan yang mereka kerjakan kepada Allah, dan hasilnya, pertolongan Allah datang pada saat yang paling tepat dan tak terduga. Lantas bagaimana aplikasi praktis dari menyerahkan segala urusan yang kita kerjakan ini dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, luruskan niat. Apapun yang kita lakukan, apakah itu bekerja mencari nafkah, mendidik anak, atau berinteraksi sosial, niatkan semua sebagai ibadah mencari ridha Allah. Ketika niat sudah lurus, keberkahan akan menyertai setiap langkah. Kedua, maksimalkan ikhtiar. Jangan pernah bermalas-malasan dengan dalih tawakal. Ikhtiar adalah jembatan menuju takdir yang baik. Ketiga, setelah ikhtiar maksimal, ucapkanlah, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolong kami, dan Dia adalah sebaik-baik pelindung. Ucapan ini bukan sekadar kalimat penenang, melainkan deklarasi penyerahan diri yang penuh keyakinan. Ketika kita benar-benar menyerahkan urusan kita kepada Allah, beban kekecewaan atas kegagalan akan berkurang drastis. Mengapa? Karena kita menyadari bahwa yang terpenting adalah proses yang sudah kita lakukan sesuai syariat. Sementara hasil yang didapatkan, meskipun tidak sesuai ekspektasi, pastilah yang terbaik menurut ilmu Allah yang maha luas. Ini adalah resep mujarab untuk mengobati penyakit hati modern, yaitu terlalu mencintai dunia dan terlalu khawatir kehilangan kendali atasnya. Sahabat beriman yang sedang berjuang, jangan pernah sekali-kali meragukan kemampuan diri Anda yang telah dianugerahi oleh Allah. Jika Allah telah memilih Anda untuk melalui ujian ini, artinya Anda sudah dilengkapi dengan senjata dan amunisi yang cukup. Mungkin senjata itu berupa kesabaran yang tak terbatas, atau amunisi itu berupa keikhlasan yang dalam. Tugas kita hanyalah menemukan dan menggunakannya. Allah tidak pernah zalim kepada hambanya, justru kitalah yang sering menzalimi diri sendiri dengan keputusasaan dan prasangka buruk kepadanya. Kita sering merasa bahwa Allah hanya menguji kita dengan kesulitan finansial atau kesehatan yang menurun, padahal ujian terbesar seringkali datang dalam bentuk kenyamanan dan kelapangan rezeki. Saat kita diberi kekayaan, apakah kita tetap ingat untuk bersedekah? Saat kita diberi kekuasaan, apakah kita tetap rendah hati? Ini adalah ujian yang sangat halus, yang menguji seberapa jauh kita menyerahkan hati kita, bukan hanya harta kita. Oleh karena itu, penyerahan urusan kepada Allah, tawakal, harus berlaku dalam keadaan susah maupun senang, miskin maupun kaya, sakit maupun sehat. Pikiran yang negatif seringkali menjadi penghalang terbesar kita dalam melihat pertolongan Allah. Ketika ujian datang, stop membandingkan penderitaan Anda dengan orang lain. Fokus pada solusi dan janji Allah. Ingatlah surah Al-Insyirah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ayat ini diulang 2 kali sebagai penegasan yang menenangkan jiwa bahwa kemudahan itu bukan datang setelah kesulitan hilang, melainkan menyertai kesulitan itu sendiri jika kita bersabar. Kunci kebahagiaan sejati dalam menghadapi ujian adalah husnuzan atau berprasangka baik kepada Allah. Yakini sepenuh hati bahwa segala kesulitan yang Anda alami hari ini sedang menabung pahala yang akan Anda tuai kelak di jannah. Mungkin saat ini Anda merasa terasing dan sendirian, tapi ketahuilah, setiap tetes keringat perjuangan Anda sedang disaksikan
dan dicatat sebagai jihad yang luar biasa. Anggaplah ujian ini sebagai kesempatan untuk membersihkan diri dari segala noda dosa sebelum kita kembali menghadap Sang Pencipta. Saudaraku, mari kita ubah fokus, berhenti bertanya, mengapa saya diuji? Dan mulailah bertanya, apa yang Allah ingin ajarkan melalui ujian ini? Dengan demikian, kita mengubah perspektif dari korban menjadi pembelajar yang haus akan hikmah. Kita mulai mencari pelajaran di balik kejatuhan, kekuatan di balik air mata, dan pertolongan di balik keterbatasan. Ini adalah proses self-healing Islami yang paling ampuh, di mana kita menggunakan iman sebagai alat untuk memulihkan hati yang terluka oleh kerasnya dunia. Proses menyerahkan segala urusan yang kita kerjakan ini juga akan mendidik kita menjadi pribadi yang lebih pemaaf. Ketika kita melepaskan kendali atas hasil, kita juga lebih mudah memaafkan orang lain yang mungkin menjadi sebab kesulitan kita. Mengapa? Karena kita tahu setiap perbuatan mereka pun berada dalam skenario Allah. Kita tidak perlu menghabiskan energi untuk dendam, kita hanya perlu menyerahkan urusan penghakiman kepada Allah yang Maha Adil dan fokus pada upaya kita sendiri untuk tetap istiqomah dalam kebaikan. Jangan pernah lelah untuk terus memohon kepada Allah, karena doa adalah senjata terkuat orang mukmin. Ketika lisan sudah tak sanggup berucap, biarkan air mata yang berbicara. Ketika beban terasa tak tertahankan, sujudlah lebih lama. Di dalam sujud yang khusyuk, kita sedang menempatkan diri di titik paling rendah di hadapan Allah. Dan pada saat itulah, Allah mengangkat derajat kita setinggi-tingginya. Ingat, Allah mendengar setiap bisikan hati dan keluhan lirih yang kita sampaikan, bahkan sebelum kita mengucapkannya. Mungkin saat ini urusan bisnis sedang sulit, mungkin anak sedang susah diatur, mungkin kesehatan sedang menurun. Kerjakan yang terbaik semampu kita. Kunjungi dokter terbaik, atur strategi bisnis terkuat, dan didik anak dengan cinta yang paling tulus. Setelah semua usaha itu dilakukan, tanamkan dalam hati, aku telah menyerahkan segala urusan ini kepadamu ya Rob. Aku yakin kau tak akan pernah meninggalkan hamba-Mu dalam kesulitan ini. Keyakinan ini akan menjadi energi pendorong tak terbatas yang membuat kita terus melangkah maju tanpa gentar. Ingatlah satu hal, kapasitas Anda hari ini jauh lebih besar daripada kapasitas Anda kemarin, karena setiap ujian yang sudah Anda lewati telah memperkuat jiwa Anda. Jangan pernah anggap remeh proses yang sedang Anda jalani. Anda adalah seorang pejuang yang sedang diukir menjadi mutiara yang paling berharga. Allah menguji Anda bukan karena Anda lemah, tapi justru karena Dia melihat potensi luar biasa dalam diri Anda untuk menjadi salah satu hamba pilihannya yang paling sabar dan bertawakal. Dalam perjalanan spiritual kita, ada saatnya kita harus belajar melepaskan harapan yang terlalu tinggi terhadap manusia, melepaskan keinginan untuk sempurna di mata dunia, dan melepaskan kontrol atas hasil yang bukan milik kita. Ketika kita melepaskan, Allah akan mengisi kekosongan itu dengan ketenangan dan anugerah yang jauh lebih indah dari apa yang pernah kita bayangkan. Inilah manisnya tawakal, saudaraku, keindahan pasrah yang membawa pada kedamaian abadi. Maka sahabat beriman, mulai hari ini, mari kita perbaiki cara pandang kita terhadap kesulitan. Anggaplah kesulitan itu sebagai surat cinta dari Allah, yang di dalamnya berisi panggilan untuk kembali mendekat, untuk bersujud lebih lama, dan untuk menyerahkan semua urusan yang memberatkan. Jangan simpan beban itu sendirian. Allah telah menawarkan dirinya sebagai tempat bersandar yang paling kokoh dan abadi. Tidak ada satupun urusan yang terlalu besar untuk Dia tangani, dan tidak ada satupun rasa sakit yang terlalu kecil untuk Dia pedulikan. Terkadang, ujian yang paling berat adalah ujian keimanan. Apakah kita masih percaya pada janji-janji Allah saat keadaan terlihat mustahil? Ketika semua pintu tertutup, apakah kita masih yakin bahwa ada satu pintu langit yang terbuka? Ujian ini sedang mengukur kualitas keyakinan Anda, dan jika Anda mampu bertahan dengan tawakal yang kokoh, maka Anda telah lulus dengan predikat terbaik di hadapan Sang Kholik. Teruslah berjuang, teruslah berusaha, dan serahkan segala urusan hasil kepadanya. Kita semua pasti akan kembali kepadanya. Lalu apa yang ingin kita bawa saat kembali? Apakah kita ingin membawa hati yang penuh keluh kesah karena merasa terbebani? Atau hati yang penuh rasa syukur karena telah berhasil melewati badai dengan bersandar sepenuhnya pada kekuatannya? Pilihan ada di tangan kita. Ingatlah janji Allah dalam hadis Qudsi, "Aku sesuai dengan persangkaan hambaku kepadaku." Maka bersangkalah yang terbaik,
Yakinilah bahwa Allah sedang menyiapkan yang termanis setelah pahitnya perjuangan. Oleh karena itu, sahabat beriman, saya mengajak Anda semua untuk semakin mendalami makna tawakal. Setiap kali menghadapi kesulitan, ambillah wudhu, dirikan sholat sunnah, dan serahkan seluruh perencanaan dan hasil usaha Anda kepada Allah. Katakan dengan jujur, "Ya Allah, ini adalah usahaku yang terbaik sebagai hamba-Mu yang lemah, dan selebihnya adalah urusan-Mu. Atur dan tetapkanlah untukku yang terbaik di dunia dan akhirat." Inilah penyerahan total yang akan membebaskan Anda dari belenggu kecemasan dan kekecewaan dunia. Yakinilah, Allah telah memberikan jaminan. Dia tidak akan membebani Anda di luar batas kesanggupan Anda. Semua yang Anda pikul saat ini sudah Anda sanggupi bahkan sebelum Anda terlahir ke dunia. Maka, tegakkan kepala, kuatkan hati, dan teruslah berbuat baik, karena pertolongan Allah itu sangat dekat bagi mereka yang beriman dan bertawakal penuh kepadanya. Saudaraku, mari kita jadikan momentum ini sebagai titik balik untuk memperkuat tawakal kita. Jika tausiah ini menyentuh hati Anda dan memberikan ketenangan, mohon bantu kami untuk menyebarkan pesan kebaikan ini agar lebih banyak lagi saudara kita yang merasa damai di tengah badai hidup mereka. Komentar di bawah dengan doa tulus Anda untuk diri sendiri dan sesama mukmin yang sedang berjuang. Misalnya, "Ya Allah, kuatkanlah hati kami dalam bertawakal." Mari kita saling mendoakan karena doa seorang mukmin untuk saudaranya adalah doa yang mustajab. Semoga Allah senantiasa membimbing kita semua menjadikan setiap ujian sebagai pembersih dosa dan meninggikan derajat kita di sisinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.